Selamat siang dan malam permisa, selamat datang kembali di channel History Room yang video kali akan membahas tentang mitos banjir besar purbakala pada zaman Nuh. Di antara kalian juga tidak asingkan cerita air bah ini, tapi ini bukan tentang cerita dongeng dan nabi saja, tapi ini cerita sejarah yang benar-benar adanya, jadi jangan lama kita masuk saja ke pembahasan yang lebih lengkap berikut ini. Mitos tentang air bah yang dikirim oleh para dewa untuk menghancurkan peradaban sebagai suatu tindakan pembalasan ilahi adalah sebuah pemahaman yang tersebar luas dalam mitologi Yunani dan banyak mitos dalam budaya lainnya. Kisah tentang Nuh yang selamat dari air bah menggunakan bahteranya dalam kitab Kejadian, kitab suci Al-Quran, Matsya dalam Purana Hindu, Deucalion dalam mitologi Yunani dan Utnapishtim dalam epos Gilgamesh antara lain adalah versi-versi yang paling dikenal akrab tentang mitos-mitos ini. Sebagian besar budaya dunia pada masa lalu dan kini mempunyai cerita-cerita tentang banjir besar yang menghancurkan peradaban sebelumnya. Sejumlah pakar geologiwan percaya bahwa sebuah banjir yang cukup dramatis, lebih besar daripada yang biasanya dari sejumlah sungai pada masa lalu mungkin telah memengaruhi terciptanya mitos-mitos ini. Salah satu teori yang terbaru, dan cukup kontroversial, dari teori seperti ini adalah teori Ryan Pittman, yang mengatakan bahwa ada sebuah air bah besar yang sangat dahsyat pada sekitar 5.600 cm dari Laut Tengah ke dalam Laut Hitam. Banyak kejadian geologis prasejarah lainnya, termasuk tsunami, yang juga telah diajukan sebagai kemungkinan dasar-dasar dari mitos-mitos ini. Misalnya, sebagian orang telah menyatakan bahwa versi-versi asli dari mitos Yunani tentang air bah Deucalion kemungkinan berasal dari dampak mega tsunami yang dihasilkan oleh ledakan Gunung Thera di Laut Tengah pada abad ke-18 hingga ke-15 SM. Lebih spekulatif lagi, sebagian mengemukakan bahwa mitos-mitos air bah ini kemungkinan telah muncul dari cerita-cerita rakyat tentang naiknya permukaan laut yang sangat besar yang menyertai berakhirnya zaman es terakhir sekitar 10.000 tahun yang lalu, yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya sebagai sejarah mulut ke mulut atau lisan. Sebuah teori kontroversial lainnya ialah bahwa air bah itu disebabkan oleh satu atau lebih dampak asteroid yang melepaskan sejumlah besar uap air ke atmosfer dan ruang angkasa yang rendah. Berawal dari publikasi The First Fossil Hunters karya Adrienne Mayor, diikuti dengan Fossil Legends of the First Americans, lebih banyak perhatian diberikan kepada hipotesis bahwa kisah-kisah air bah diilhami oleh observasi purba akan adanya fosil kerang dan ikan di daratan kering dan di atas gunung-gunung. Semakin banyak dokumentari muncul mendukung pandangan ini, di mana tulisan-tulisan kuno bangsa Yunani, Romawi, Cina dan Jepang memuat catatan mengenai kulit-kulit kerang dan cetakan bangkai ikan yang ditemukan jauh dari laut, bahkan di gunung-gunung. Orang-orang Yunani berteori bahwa bumi pernah tertutup air beberapa kali, dan menunjuk kepada fosil kerang dan ikan di puncak-puncak gunung sebagai bukti. Penduduk asli orang Amerika juga mempunyai kepercayaan serupa meskipun tidak secara tertulis sejak dahulu sebagaimana orang-orang di Eropa. Orang-orang Kristen pada abad pertengahan menggunakan catatan adanya fosil kerang di gunung-gunung sebagai bukti air bah di Alkitab. Leonardo da Vinci termasuk yang mula-mula menolak pernyataan ini dengan menyampaikan pendapatnya bahwa mungkin gunung-gunung itu terbentuk dari naiknya dasar laut. Meskipun banyak arkeolog menganggap kisah air bah Nuh sebagai mitos di luar sejarah, para penganut agama Yahudi Ortodoks dan Islam, serta Kristen, menganggapnya fakta sejarah. Bukti-bukti yang dikemukakan antara lain adalah adanya kisah air bah dari berbagai kebudayaan yang kemungkinan berasal dari satu peristiwa sejarah yang sama. Pendukung teori air bah geologis, flood geologi, meyakini bahwa berbagai mitos yang berbeda dari berbagai bangsa merupakan ingatan yang terkorupsi dari satu air bah dunia yang pernah terjadi. Sejumlah pakar percaya bahwa kisah air bah di kitab Kejadian sebenarnya merupakan versi yang kemudian dari beberapa kisah mitos sebelumnya dari Mesopotamia, termasuk epos Ziusudra, epos Atrahasis, dan epos Gilgamesh. Ada pakar yang mengemukakan bahwa mitos kitab Kejadian mempunyai ciri-ciri yang lebih tua dari versi Babylon. Sebaliknya ada pakar yang melihat ciri-ciri umum yang sama dengan berbagai kisah sebelumnya. Menurut pakar Alkitab, Campbell dan O'Brien, baik bagian J dan P dari kisah air bah di kitab Kejadian ditulis dalam masa pembuangan ke Babel atau sesudahnya, setelah tahun 539 SM, dan berasal dari sumber Babilonia.
Daripada berusaha mencari air bah kataklismik yang meliputi wilayah luas, sejumlah sejarawan menunjukkan bahwa budaya kuno yang diam di sepanjang tepi sungai yang subur, seperti Sungai Nil di Mesir dan Tigris Efrat di Mesopotamia, sekarang Irak. Tidaklah aneh jika orang-orang itu memiliki ingatan mendalam tentang air bah dan mungkin saja mengembangkan mitologi sekitar air bah untuk menjelaskan dan menanggung bencana banjir sebagai bagian dari integral hidup mereka. Bagi budaya-budaya ini, air bah yang menutupi dunia yang mereka kenal dapat dianggap sebagai banjir lokal pada masa sekarang, tetapi merupakan air bah universal dalam pandangan mereka. Para pakar itu mengamati bahwa sebagian besar budaya yang hidup di daerah yang jarang tertimpa banjir tidak memiliki mitos air bah. Pengamatan ini, ditambah dengan pemikiran manusia untuk membuat suatu kisah lebih dramatis dari aslinya, membuat banyak pakar mitologi merasa inilah asal mulanya mitos air bah seluruh dunia berkembang.